Kita yang Soalnya capek tapi saya harus rasa bayar. gimana kita hidup di negara dimanapun negara ya Mbak ya. Memang ada hak dan kewajiban sih Mbak. Jadi saya sebagai mungkin pekerja pasti ada hak yang saya dapatkan. Tapi ya, saya juga harus ada kewajiban untuk saya saya kerja saya lunasi gitu. Saatnya rujak, saatnya ruang pajak. Selamat menikmati rujak hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kawan pajak dan tentunya pegawai Kanwil DJP Jakarta Timur. Oke, hari ini Ruang Pajak Kanwil DJP Jakarta Timur kedatangan tamu seorang aktor yang tidak hanya tampan tapi juga berbakat dan tentunya membanggakan Indonesia. Inilah dia, Mas Iko Uwais. Amin. Ini emang ditunggu-tunggu Mas. Ini kebetulan sekarang kan lagi social distancing. Oh, iya. Jadi yang hadir nggak banyak. Tapi ini beliau ini sungguh menunggu sekali. Asik. Gitu. Makanya semangat banget nih yang nonton ya. Oke, mungkin juga agak bingung. Kenapa Mas Iko diundang ke kantor pajak? Ya kan, bingung kan? Tapi ada was-was gitu nggak? Enggak sih, saya percaya sih. Percaya ya, karena aman ya, taat ya. Karena aman, semuanya berjalan dengan lancar. Betul. Nah itu dia. Mungkin agak bingung karena kenapa kita mengundang Mas Iko Uwais ke sini. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang akan kita peringati nanti tanggal 28 Oktober 2020. Tema yang kita usung itu adalah berkarya mengharumkan bangsa. Jadi pas banget kan Mas Iko Uwais itu sebagai salah satu cerminan pemuda yang telah mengharumkan bangsa. Sebagai pekerja seni, public figure, dan juga generasi muda Indonesia. Selama ini kan udah banyak main film nih Mas, membanggakan Indonesia ke luar negeri gitu. Amin. Kan. Go internasional, bahkan memang udah di internasional gitu ya. Udah berapa film sih Mas yang dijalani? Udah berapa film? Kalau hitung dari awal kayaknya. Kayaknya lebih dari 5 ya? Kayaknya banyak ya? Lebih apa? Kayaknya udah lebih dari 5 ya? Lebih dari 5 sih Mbak, kalau digabung sama. Udah mulai dari Mile. Lebih 11-12an lah, 11-12 film lah. 11-12 film, ya. Tapi itu udah tayang semua? Udah tayang, ada yang masih pending nanti. Yang masih Insya Allah pending. mungkin di tahun depan. Tahun depan pending. Itu ya, yang Snake Eye itu ya? Yang Snake Eyes ya, betul. Itu, oke, waktu itu kan pengalaman banyak tuh. Pertama kali rasanya dihubungin, dikasih tahu nih, Mas Iko main film di luar negeri gitu kan. Pertama kali itu rasanya gimana sih? Itu pertama kali tahun 2015. Memang kebetulan saya memang belum ada yang pegang Mbak. Saya sendiri, semua kerja sendiri gitu. Jadi untuk masalah scheduling, buat masalah siapa menentukan untuk mau kerja seperti apa dan di mana, itu memang saya handle sendiri. Ternyata bukan lumayan berat tapi memang berat banget gitu loh. Jadi memang pas tahun 2015 setelah The Raid 2 tayang semuanya, ada sutradara dari Amerika namanya Peter Berg. Dia telepon saya pas mungkin memang jamnya di sana jam 4 subuh dia telepon saya. Itu pun bukan telepon, jadi dia langsung video call gitu. Oh gitu. Itu jam 4 subuh. Itu subuh jam 4 subuh. Langsung di video call terus langsung dikasih tahu. Langsung video call nih siapa? Ya mau nggak mau saya langsung saya angkat, saya jawab dari telepon dia dan dia untuk menawarkan mengundang saya ke kantornya di sana gitu. Jadi ya semuanya saya sanggupin. Alhamdulillah ya pas pada saat itu memang saya ditemani sama manajer saya sekarang yang namanya Bang Riki Sihaan. Berarti dulu belum ada Bang Riki ya? Waktu itu belum ada Bang Riki. Cuma memang kebetulan Bang Riki ini udah kenal lama sama keluarga istri. Jadi udah dikasih kepercayaan sama keluarga istri. Jadi kebetulan juga Bang Riki masih punya visanya masih hidup, jadi yang buat keluar negeri cuma Bang Riki doang. Akhirnya sampai sekarang namanya jodoh sama Bang Riki sekarang. Jadi sangat berjasa ya Bang Riki ya. Sangat. Kalau moto-motoin juga kayaknya kalau misalnya di Instagram tuh banyaknya difotoin sama Bang Riki. Semua dari handphone itu banyak banget foto-foto saya. Iya, luar biasa. Itu pertama kali nih, udah dihubungin, terus oke kan? Terus pertama kali keluar negeri, berarti keluar negerinya kemana tuh dulu pertama? Waktu pertama dulu sih saya memang kebetulan saya mewakili Indonesia untuk dari tahun 2006 ada namanya UK Open untuk eksibisi pencaksilat. Oh, untuk pencaksilat. Tahun 2006 dari tahun 2006 saya udah ikut kejuaraan di pencaksilat. 2005 alhamdulillah saya dapat penampilan
terbaik kategori tunggal dewasa di Cibubur Jambore. Terus tahun 2006 saya mendapatkan kesempatan untuk jadi mewakili dari DKI Jakarta saya pribadi untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Inggris waktu itu. Oh, di Inggris. Berarti sebenarnya bukan cuman film ya. Bukan, berarti dari awal pun sebenarnya udah go internasional dari untuk pencaksilat malah. pencaksilat. Luar biasa, itu salah satu budaya Indonesia yang emang harus dilestarikan ya, maksudnya pencaksilat. Pasti. Orang kan taunya mungkin karate, taekwondo, ternyata pencaksilat kita juga bisa membanggakan. Asli dari budaya ya Indonesia, pencaksilat ya sekarang ya alhamdulillah udah bisa dibilang udah terfavorit lah gitu di zaman-zaman karena emang nggak salah lah ya. Kenapa? Orang dari dulu kan dari kecil kan? Dari kecil. Dari kecil. Dari umur 10 tahun lah Mbak saya belajar pencaksilat. Oh gitu, oke. Kalau misalnya pertama kali ketemu sama aktor-aktor di luar negeri, aktor-aktor besar kan itu pasti dong, misalnya ada grogi atau kayak pastinya Mbak, soalnya kan kalau biasanya kita lihat di layar lebar, di layar kaca yang biasa kita lihat, tapi memang alhamdulillah pas kita kerja bareng di sana, jadi memang mindsetnya mereka tuh udah berubah, jadi sangat-sangat beda apa yang saya ekspektasikan gitu. Jadi pas kita ketemu, udah mindsetnya itu kerja, bukannya sebagai kita ketemu sebagai idola, jadi kerjasama, sharing, jadi berbagi rasa, jadi bukannya dibilang tuh kayak beradu acting, tapi malah berbagi rasa sama mereka, dan mereka sangat terbuka untuk bekerja dengan siapapun, bukan hanya satu orang saja ataupun mentang-mentang kita sebagai orang baru, negara entah berentah di mana, tapi menurut mereka kalau kita udah satu frame, satu kerjaan, ini adalah tim seperti itu. Kayaknya orang luar negeri manggilnya bukan Iko Uwais ya, tapi saya waktu lihat di premiernya Saber itu bilangnya manggilnya Iko Uwais. Iko Uwais, iya Iko Uwais. Enggak Iko Uwais ya. Iko Uwais ya. Iya. Terus waktu awal-awal itu kan katanya nih, kemarin saya lihat tuh di YouTube-nya Mas Soleh Solihun, itu katanya Mbak Audi awalnya itu nggak mengizinkan atau gimana? Sempat tidak mengizinkan untuk Mas Iko syuting di luar negeri itu? Oh, bukan nggak mengizinkan sih. Jadi malah sebetulnya bukan khawatir. Jadi dia sangat khawatir kalau saya pergi nggak ada yang mendampingkan gitu. Jadi kalau saya sendiri, jadi kenapa harus sendiri? Jadi kalau misalkan namanya kerja, pasti otomatis kan harus ada yang mendampingin. Jadi nggak begitu bingung banget untuk kita sendiri namanya di negara orang. Jadi pasti otomatis kekhawatiran itu dari Audi itu timbul. Tapi kalau buat masalah kerja di sana dia sangat support dan sangat bangga sih. Ditambah juga syutingnya kan maksudnya bukan hal yang ada fisiknya kan, ada fisiknya mungkin bagian situ. Oh juga. Iya. Soalnya memang sangat selama saya kerja tidak hanya di luar negeri saja. Jadi pas semenjak dari 2 dia memang ikut nonton, ikut lihat pas pada saat kita syuting. Waktu itu memang pas dia mengandung anak saya yang pertama, Atrea. Jadi pas lagi saya adegan actionnya loncat dari mobil ke mobil, dia tuh ngelihat secara langsung sama kasat matanya dia, bukan dari kamera gitu. Dia lihat sendiri. Jadi mungkin dari situ apa yang dipikirkan untuk apa yang saya kerjakan nanti, jadi banyak kekhawatiran sebetulnya. Pasti karena mikirnya di Indonesia aja udah loncat dari mobil ke mobil kan, apalagi di luar negeri. Apalagi di luar negeri dan nggak terlihat gitu kan. Jadi jangan sampai ada dengar kabar yang nggak mengenakin gitu. Tapi memang saya udah jelasin ke dia semua, ke keluarga, semua jangan khawatir, semua ada safety-nya, pasti ada amannya lah gitu. Iya betul. Dan nggak pernah pakai stuntman ya? Alhamdulillah sih sejauh ini sih, soalnya sayang ya Mbak, soalnya selama saya main film yang saya bintangi gitu, jadi saya yang bikin koreo sendiri juga gitu, dan saya dipercaya pun sama dari pihak Hollywood untuk bikin koreo fight sendiri. Jadi bukan cuma main ya, berarti emang sebagai koreografer juga. Jadi ya sangat sayang kalau misalnya saya yang buat, jadi di stand ini sama orang lain, dan kebetulan kan safety dan gestur gerakan itu kan saya yang tahu. Udah ada perhitungan juga kan sebenarnya kan. Ya, pasti. Tapi katanya juga bukan tidak mengizinkan kan tadi, cuman katanya pengen punya anak laki-laki. Itu gimana? Udah 2 nih anak perempuan kan? Gimana katanya pengen punya anak laki-laki? Ya, kalau dari saya pribadi sih ya kalau dibilang mau sih kepengen banget Mbak, cuman kan
sekarang saya perhitungin buat masalah dari segi apa ya, mungkin usia saya sama Audi ya udah semakin apa ya menuju 40, jadi kan kondisi wanita untuk mengandung umur segitu kan agak sedikit signifikan ya, jadi riskan sih gitu. Jadi ya kalau dikasih aja sih alhamdulillah, kalau enggak ya jalanin aja apa yang udah dikasih sekarang sama Tuhan. Betul ya, yang penting semuanya sehat terus ya. Alhamdulillah sehat semua. Tapi ada rencana lagi untuk mungkin film selanjutnya, terus syuting lagi di luar negeri gitu? Insya Allah sih di tahun awal semuanya kita berjalan di awal tahun nanti, di tahun 2021 memang kemungkinan di tahun ini juga semuanya, nggak cuma saya, dari semua keseluruhan dari seluruh dunia, dari sinias film itu stop Pak. Jadi otomatis buat kegiatan untuk film ataupun yang berbau kesenian tuh kayaknya agak sedikit terhambat sih gitu. Jadi insya Allah tahun depan kita mulai lagi dari nol, dan ya insya Allah tahun depan sih kita mulai lagi ada film, ada beberapa lagi pasti dimulai tahun depan ya. Semoga aja corona juga mereda dan semuanya udah bisa kembali lagi. Amin. Untuk yang Snake Eyes juga film yang terakhir itu katanya harusnya tayang tahun ini. Semua sih kalau Snake Eyes itu tinggal tayang sih Mbak. Insya Allah sih di tahun depan di bulan Oktober lah insya Allah lah. Soalnya kan ada kabar di bulan Oktober tahun ini, cuma karena pandemi, jadi dari pihak produksi diundur di tahun depan. Itu mainnya sama siapa aja sih Mas? Katanya ada yang dari kan pemainnya Crazy Rich Asian itu kan, terus juga sama saya lihat itu ada pemainnya Tokyo di Money Heist. Oh iya ada Money Heist si ada Henry Golding, ada siapa namanya? Ursula Barbero. Ada Ursula. Ada Andrew Koji, ada banyak pemain juga yang udah mendunia sih Mbak. Mas Iko sendiri sebagai apa di situ? Saya sebagai headmaster dari guru besar dari Tom Shadow. Jadi ada 3 guru di situ, ada headmaster, ada blind master, dan ada satu lagi guru perempuannya. Jadi ada 3 guru di situ yang guru besarnya. Saya salah satu dari guru bela diri dari semuanya. Dari semuanya itu. Makanya headmaster ya. Iya, namanya headmaster, nama karakternya. Semoga aja nanti tahun depan premiernya udah bisa berjalan. Amin. Oktober nanti tepat waktu, dan kita juga di Indonesia udah bisa nonton lagi tuh. Kayaknya Amin. Kayaknya menarik sekali tuh untuk kita tonton ya. Tapi selain film kan masa corona ini cukup panjang ya, cukup lama tahun ini. Mungkin selain kegiatan untuk di film, itu ada lagi nggak kegiatan yang sih kebetulan saya juga hobi olahraga, jadi hobi main bola dari kecil, dari umur 10 tahun tuh Mbak. Jadi sore saya main bola, saya juga anak SSB, sekolah sepak bola di Bea Cukai di Bina Taruna kalau tahu. Iya. Saya Persija Timur juga dulu, dan bisa dibilang ikut untuk profesional bola juga. Karena dulu juga sebenarnya sebelum menggeluti pencaksilat, pemain bola saya juga. Saya berbarengan ya. Sore main bola, malamnya saya belajar silat gitu. Jadi dua hobi itu yang saya nggak bisa tinggalin sih. Ya. Tapi pasti ada salah satu dong di saat harus pengen main sepak bola tapi juga harus syuting misalkan, atau harus kalau sekarang buat bola nggak begitu digeluti. Jadi saya rindu yang tertanam aja sih Mbak untuk main bola. Jadi kalau misalnya ada kesempatan main bola nggak ada kegiatan untuk kerja, nggak ada kegiatan untuk kebutuhan pokok saya untuk sebagai pemain film, saya isi dengan pemain bola. Jadi minimal apalagi sekarang dengan zamannya corona sekarang tahun 2020 total stop semua. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus kita kerjain sama teman-teman, stop juga. Jadi ada sedikit waktu yang lenggang buat kita, ya minimal untuk jaga kondisi aja sih, jadi main bolanya itu. Iya, yang penting untuk sambil olahraga lah ya, nggak kerasa. Masa pandemi ini kemarin sempat juga berkarya sama Mbak Dian Sastro, bikin video yang fight challenge itu. Oh iya. Itu luar biasa sih. Itu gimana cara koordinasi dari artis ke artis, itu kan banyak kan isinya tuh. Waktu itu emang Dian bilang sama saya untuk maksudnya udah lumayan rame ya. Waktu buat masalah ada yang fight challenge itu kan, ada beberapa di artis-artis luar juga. Kenapa kita enggak? Kebetulan juga kan kita belum ada kegiatan, dan kita banyak ngobrol sama Dian juga, sama teman-teman yang ada di video itu kan. Jadi yang udah ada basic, dan
ya kita bagi video gitu. Oke. Dan uniknya di video itu mungkin kalau teman-teman udah bisa lihat di Instagramnya Mas Iko atau Mbak Dian Sastro, uniknya itu sendal Teletubbies itu yang jadi icon. Itu sampai jadi trending loh Mas di Twitter. Saya mau kayak apa ya di luar kebiasaan aja sih. Jadi ada yang wah harus pukul, harus tendang, harus seperti apa. Jadi pengen ada sedikit impact-nya itu yang di luar ekspektasi yang orang lihat sih itu. Jadi ya nggak hanya harus serius tapi ada sedikit hiburan lah ya itu. Ya ada sedikit lucunya lah gitu. Tapi maksudnya saya pikir waktu nonton itu oke, sendalnya mungkin kebetulan sama nih gitu. Tapi ternyata itu dikirim dulu dari tempatnya Mas Iko. Kita main gojek-gojekan sama Julie soalnya. Mbak Julie Estelle juga itu jadi trending, hashtag Julie Estelle. Udah semuanya pada ngomongin dia kan sebagai hammer girl kan. Itu pakai palu, pakai kacamata, pas kelihatan wah udah itu keren banget. Dan semua cowok-cowok di Twitter udah pada Julie Estelle ya ampun gitu-gitu semuanya pada muji-muji. Banyak dia komennya. Tapi emang itu bagus sih. Udah karya yang luar biasa juga kan. Kalau yang lain kan ada makeup challenge atau apa di saat pandemi gini kan. Mas Iko sebagai nggak keluar dari ranahnya. Iya betul. Fight lagi ya, fight challenge ya. Selain itu juga ada Wise Team ya. Masih aktif nggak sih Mas? Iya. Alhamdulillah sekarang lagi berjalan lagi. Finally jadi tim Wise Team, teman-teman Wise Team sekarang lagi ngerjain untuk bikin koreo untuk film Sri Asih. Berjalan lagi jadi kebetulan anak-anak yang pegang koreo fightingnya. Itu juga kemarin kayaknya sempat lihat ada Pevita, ada Jota Slim juga ya masuk ke situ. Mbak Kelly Tandiono juga masuk ke Wise itu waktu itu pas lagi latihan aja memang latihan bareng. Tapi kalau buat Pev memang dia kebutuhan untuk si Sri Asih ini. Jadi memang kita latih teman-teman yang latih untuk koreonya dan bela dirinya gitu. Memang kita ngebangun Pev sama seperti ngebangun Julie Estelle waktu di Beranda. Kita memang dari nol, kita bisa bilang kita didik untuk gimana secara gambar saja. Tapi kalau buat memang dari nol, dari basic, harus punya waktu yang lebih banyak gitu loh. Oh, maksudnya kalau itu udah master lah ya di Wise Team itu ya? Iya. Asalnya itu. Tapi emang tujuannya itu apa sih Mas membangun Wise Team itu? Apakah biar ada turunannya nih gitu? Ilmunya turun-temurun gitu? Enggak juga sih Mbak, soalnya kalau setiap saya untuk produksi film, jadi karena memang teman-teman kebetulan memang kita pas gabung Wise Team 2014-15 kita gabung, setiap saya bikin film, saya pasti jadi kolaborasi sama teman-teman juga. Jadi karena udah dapet chemistry-nya, kita udah tahu selah-selahnya, udah tahu seperti apa kita harus bikin. Jadi buat apa lagi kita cari orang lain lagi yang harus pendekatannya baru lagi. Karena kebetulan dia ada Ferry, ada Mpe Ferry, ada Yandi, ada Erik, ada Faisal, ada Rama, itu kebetulan memang udah pernah kerja bareng dari film Merantau. Jadi kalau misalnya ada proyek lagi, mereka udah paham. Jadi apapun yang udah kita buat, kita sampai saya tuh setiap mau syuting film, saya nggak perlu latihan lagi untuk pre-pro-nya. Jadi pas lagi syuting, kita kebetulan untuk bikin film bisa dibilang 3 bulan sebelum syuting kita udah pre-pro, bikin koreo, bikin video board, dan latihan reading sama semua teman-teman ataupun sama semua fighter. Tapi sampai segitunya saya udah dapat dapat chemistry sama teman-teman. Saya nggak perlu latihan lagi sama mereka. Jadi pas syuting, jadi kita udah langsung udah dapat sehatinya. Udah langsung jalan, udah langsung ada chemistry ya. Yeah. Soalnya ternyata bukan tari doang yang perlu koreo ya. Ternyata fighting juga perlu koreonya biar tepat ya. Jadi soalnya ya memang kita atur untuk dari segi gambar, kita lihat kan sama seperti dialog Mbak kalau bikin fighting gitu. Jadi kalau kita fightingnya asal-asal ataupun asal nembak aja untuk pas lagi keadaan syuting, nggak terlihat apa yang kita mau tunjukin gitu. Sama seperti dialog, ada ritmenya, ada flow-nya gitu. Jadi nggak harus ada pen pukul, tendang pukul, cuman safety-nya juga ada. Betul, ada keselamatan untuk si aktor ataupun keselamatan si fighternya. Oh gitu. Berarti kan kebanyakan pandemi ini di rumah dong, sama Mbak Audi, sama anak-anak. Ada kan sekarang lewat online ya, sekolahnya lewat online. Mungkin ngebantuin untuk sekolah online itu? Itu jujur aja sih lebih banyak ke istri sih. Jadi akhirnya sekarang kita berdua sekolah lagi sih. Sekolah lagi, iya. Ikutin perkembangan sekolahan sekarang, zaman sekarang. Ataupun memang waktu kita sekolah
Ilmu Masa yang kan lalu aja sangat kita belajar berbeda, udah Mbak, lupa. sangat beda. Udah lupa terus ditambah beda Udah ya. lupa dan udah beda banget kan untuk perkembangan sekolah-sekolah zaman sekarang gitu, Mbak. Iya. Jadi ya lumayan bisa bilang berat, ya berat, dan kita memang harus adaptasi lagi sama pelajaran-pelajaran yang apa ya, anak sekarang zaman sekarang ini. Iya. Di masa pandemi kan pasti tadi banyak di rumah tapi juga tetap berkarya ya kan. Ini salah satu bukti kalau misalnya Indonesia itu banyak anak muda, salah satunya Mas Iko ini yang berkualitas gitu. Tapi kira-kira apa ya yang bisa kita lakuin peran generasi muda dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ini? Iya, pastinya anak-anak muda zaman sekarang kalau bisa sih kita lebih ada untuk bersaing, daya saing yang lebih tinggi. Soalnya kan zaman sekarang udah dikuasai oleh teknologi ya, Mbak. Ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nggak hanya belajar untuk secara fisik ataupun secara teori yang bukan membosankan, berarti yang monoton gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan belajar buat teknologi zaman sekarang yang sudah semakin maju dan pemuda-pemuda zaman sekarang dia bisa apa ya membuat karya berprestasi mungkin dengan bisa caranya mempunyai masing-masing. ide-ide yang lebih banyak. Iya, karena kan sekarang fasilitasnya udah banyak, teknologi juga semakin canggih, jadi semua orang sebenarnya punya kesempatan untuk berkarya ya. Iya, betul. Untuk membuat hal yang positif. Kalau misalkan dicari nih 5 pemuda Indonesia gitu, 5 pemuda Indonesia yang membanggakan, salah satunya pasti ada Mas Iko. Kalau misalkan pasti orang-orang yang di luar negeri itu di saat hari-hari Sumpah Pemuda ini atau hari-hari nasional kayak misalkan kemerdekaan kemarin, biasanya tuh suka rindu-rindu sama makanan-makanan Indonesia, kulturnya. Waktu syuting di luar negeri itu gimana, Mas? Kadang suka inget nggak, suka pengen makan apa nih di Indonesia gitu? Ya, memang kalau pas lagi di luar ya otomatis lidah kita udah kebiasaan dengan hidup kita di Indonesia yang apa ya lebih banyak ke manis. Kalau saya emang otomatis lebih banyak doyan ke manis. Di sana kan lebih banyak ke rempah ataupun lebih ke daging-dagingan gitu. Jadi lebih kangen dengan masakan-masakan yang lebih ke tradisional kayak ada lebih ke sayurnya ataupun sayur asem ataupun masakan-masakan Sumatera yang biasa kita makan kayak masakan Padang. Di sana kan memang sangat terbatas untuk bumbu-bumbu yang misalkan memang ada restoran Indonesia yang kita kunjungi, cuma sangat berbeda rasanya karena keterbatasan dari bumbu itu gitu. Iya, sebenarnya beda lidah juga kan, beda kebiasaan kita makan biasanya apa, pasti ada rasa aduh kangen gitu kan, kangen Indonesia. Capek-capek kerja gitu kan, biasanya pulang dimasakin istri, masakan Indonesia gitu kan. Ada nggak sih Mas perasaan kayak ini udah capek kerja sampai ke luar negeri, sampai kalau mau dapat duit istilahnya harus berantem dulu gitu ya? Ada nggak sih kadang? Dulu, Mbak. Iya, ada nggak sih perasaan, aduh dapat penghasilan nih, terus tiba-tiba harus bayar pajak gitu. Ada nggak sih perasaan kayak, aduh berat gitu kayaknya kita yang capek tapi harus bayar. Gimana kita hidup di negara dimanapun negara ya Mbak ya, memang ada hak dan kewajiban sih Mbak. Jadi saya sebagai mungkin pekerja pasti ada hak yang saya dapatkan, tapi saya juga harus ada kewajiban untuk saya saya lunasi gitu. Iya. Jadi ada kewajiban, ada juga hak kita yang didapat ya. Tapi ada nggak pengalaman perpajakan yang pernah dialami? Tentunya kan Mas Iko ini wajib pajak di Kanwil DJP Jakarta Timur di KPP Matraman. Itu beliau kepala kantornya sudah hadir juga di sini. Iya, ada nggak pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan? Misalkan ada laporan dari ini katanya kayaknya pajaknya laporannya kurang benar atau gimana gitu? Pengalaman yang Alhamdulillah sejauh ini lancar Mbak dan pas banget memang yang ada yang mewakili dari misalkan saya ada sibuk kerja, ada dari pihak manajemen juga akhirnya membantu dan ada namanya Bu Yeni untuk sangat membantu untuk di dalam perpajakan dan semuanya lancar, berjalan lancar sampai malah banyak dibantu sama dari pihak pajak saya. Ada nggak bantuan dari kami orang-orang pajak gitu kan untuk kelancaran perpajakan atau nggak misalkan yang Mas Iko rasain gitu? Apakah aman atau nggak misalkan ada kendala gitu selain itu? Sejauh ini sama sekali nggak ada kendala dan kalau buat masalah setiap pekerjaan ataupun penghasilan yang saya dapat pasti otomatis kita udah
langsung saya beresin itu Mbak. Jadi saya pribadi memang saya nggak mau ada urusan ataupun masalah yang terkait sama dari pihak pajak ataupun pihak pajak pun sudah banyak membantu dan yang saya bilang tadi kewajiban saya yang penting saya udah kerjakan. Jadi hak dan kewajiban saya udah dua-duanya balance. Jangan sampai ada sesuatu yang saya nantikan ataupun kayak macam kayak entar-entaran, saya lebih saya selesaikan hari itu juga. Justru kalau dientar-entarin makin menumpuk, yang kita malah semakin bingung. Iya, banyak utang. Betul. Ada nggak sih pesan-pesan untuk muda-mudi, pemuda Indonesia yang mungkin masih karirnya juga masih merintis-merintis, yang belum paham pajak? Kira-kira ada nggak pesan untuk kalau saya bilang sih, yang tadi kita ada kita hidup dimanapun negara, kita nggak bisa menghindar, kita nggak bisa menjauhkan, tapi memang kita harus jalani dan kita memang harus kita hadapi gitu. Bayar pajak itu salah satu kewajiban buat kita dan memang fasilitas yang kita udah berikan itu pasti akan timbal balik ke kita juga soalnya. Apalagi nanti buat anak keturunan kita. Jadi sebenarnya bukan harus paham banget tentang pajak, tapi yang penting aware dan paham kalau misalkan fungsinya pajak itu apa, tujuan pajak itu apa. Dan tentunya buat kita juga soalnya. Ataupun apalagi nanti kan ada banyak pembangunan yang fasilitas yang kita pakai juga soalnya buat negara kita. Inilah salah satu contoh pemuda Indonesia, udah tampan tadi, berbakat juga dan taat pajaknya. Amin. Semoga karirnya makin sukses ya Mas. Kalau kata Pak Soekarno nih ya, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Tentu saja kalau misalnya Pak Soekarno masih ada, bisa lihat gitu kan. Ini Pak, satu dari 10 pemuda Indonesia yang telah mengguncangkan dunia. Mas Iko Uwais. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Baik Mas Iko, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Mas Iko dan keluarga selalu sehat. Amin. Karir Mas Iko juga terus maju. Karena kami sebagai warga Indonesia jujur sangat bangga atas prestasi yang Mas Iko berikan kepada Indonesia dan tentunya semoga menginspirasi kita semua untuk berprestasi juga. Baik, sekian ruang pajak hari ini, ruang pajak Kanwil DJP Jakarta Timur. Semoga menginspirasi Bapak Ibu semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, rujak silakan, ada rujaknya ya. Rujak ya? Iya. Rujak itu ruang pajak. Rujak itu ruang pajak gitu. Makanya kita juga tampilinnya rujak di sini. Mau dicoba dulu. Iya, Pak.